Assalamualaikum, selamat siang Bu Rina, apa kabar? Baik Ibu Fida, kabar saya dibilang baik. Sebenarnya saya lagi banyak masalah. Banyak yang saya pikirkan tentang sekolah ini, Bu Fida. Nah, kan kemarin dapat pesan, katanya ada yang mau Ibu Rina sampaikan. Benar, saya sebenarnya ingin mencari teman berbagi untuk mencari solusi. Sebenarnya banyak yang mengganggu pikiran saya, Ibu Fida. Kira-kira apa itu Bu Rina? Saya ini kan dapat amanah tambahan ini Bu Fida. Saya diberi kepala sekolah untuk menangani bidang kesiswaan di sekolah kita. Nah, ada hal yang paling penting yang ingin saya selesaikan, tapi sepertinya itu sampai saat ini belum kelihatan hilal untuk itu terdapat solusi. Padahal saya sudah berusaha mencoba berbagai cara, tapi sepertinya itu belum ada solusinya. Seperti yang kita tahu di sekolah kita kan kita sudah mulai upacara ya Bu Fidaya. Iya. Anak-anak sudah lama nih tidak upacara. Dari 2 tahun pandemi sudah lama tidak melaksanakan upacara dan sekarang mulai diaktifkan lagi upacara. Tapi miris sekali kita lihat ketika upacara anak-anak menertibkan untuk barisan saja lama sekali. Belum lagi melihat mereka berbaris di depan itu, ada yang goyang-goyang barisannya, ada yang mengobrol selama upacara, belum juga ada yang duduk, ada yang jongkok, dan itu sangat-sangat tidak enak dilihat. Saya bingung mau melakukan apa supaya kita kembali seperti dulu ketika upacara itu, maunya kan tertib, hikmat gitu ya Bu Fida. Jadi yang saya pahami permasalahannya itu ada ketika upacara anak-anak tidak tertib bisa dibilang ya, karena kita 2 tahun tidak melakukan upacara, jadi kebiasaan anak-anak yang upacaranya tertib sekarang banyak ngobrol, jongkok karena tidak terbiasa anak-anak itu berdiri. Bukan begitu ya Bu Rina ya? Benar sekali Bu Fida, dan itu saya seperti merasa ada beban itu di pundak saya seperti itu karena atasan kita juga mengamanahkan ini untuk mengurus ini kan saya, jadi merasa itu tidak berjalan dengan baik itu berarti saya belum mencapai keberhasilan seperti itu Bu Fida. Nah, menurut Ibu Rina, untuk pada saat sekarang ini idealnya itu upacara itu yang seperti apa? Terus apa yang ingin Ibu Rina capai? Idealnya kan kalau kita upacara itu di waktu yang sudah ditentukan sudah dimulai, karena kita tahu sekarang pukul 8 itu kan sudah panas ya Bu Fidaya. Ya, jadi kalau bisa durasi upacara kan biasanya 30 sampai 40 menit. Jadi saat waktu upacara ditentukan 7.20 mulai, anak-anak sudah bisa tertib di lapangan sehingga pukul 8 itu memang sudah selesai dan tidak mengganggu pembelajaran. Yang kedua kan kasihan kalau anak-anak masih di lapangan jam 8 upacara belum selesai tapi sudah panas kayak gitu kan, seolah-olah memang bagus matahari pagi untuk anak-anak, tapi kan kasihan yang masih kelas rendah kayak gitu kan, jadi sedikit fisiknya akan terkuras energinya di lapangan kalau mereka ditertibkannya saja lama seperti itu. Belum lagi mulainya udah menghabiskan waktu 10 sampai 15 menit. Ya, idealnya kan sudah datang tepat waktu. Kemudian upacara tertib, kita selesai tepat waktu dan hikmat, upacara berlangsung benar-benar yang terasa nasionalismenya di sekolah.
Iya. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu Rina lakukan? Nah, yang sudah saya ingin lakukan adalah pertama sudah mencoba untuk membuat aturan. Nah, alhamdulillah kan saya punya ibaratnya wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Saya sudah coba membuat kebijakan itu. Kemudian membuat guru piket, pembagian tugas untuk menertibkan anak-anak juga sudah. Lalu mencoba berkomunikasi dengan para wali kelas, guru-guru, dan juga kepada anak-anak langsung ketika selesai upacara. Kita kan selalu pembinaan ya, sharing pagi juga di kelas, bagaimana menanamkan rasa nasionalisme itu salah satunya dengan upacara. Meskipun hanya 30 menit tapi seminggu sekali, tapi itu merupakan hal penting yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan seperti itu. Nah, itu yang sudah dilakukan ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. rencana ke depan itu seperti apa Bu rencananya? Rencana ke depan saya sebenarnya ingin sekali ada pembelajaran baris berbaris di kelas itu lebih intensif karena memang kita selama pandemi kan nyaris kita tidak pernah lagi mengadakan itu selama pembelajaran PJJ, dan itu bisa jadi karena anak-anak tidak paham kenapa kita harus upacara, kenapa harus bercapek-capek berdiri di lapangan berpanas-panasan. Nah, mungkin konten itu yang belum mereka dapatkan. Nah, ini saya maunya nanti ada intensifikasi materi upacara baris berbaris ini mungkin di pramuka, dan saat sharing pagi juga dimasukkan dalam konten dari guru-guru dan wali kelasnya untuk anak-anak bisa lebih manfaat dan tujuan dari kita upacara. Dan tentunya saya berencana juga untuk lebih membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya atas izin kepala sekolah tentang ketertiban upacara seperti itu. Selama ini kan kita masih tahap ibaratnya habituasi ulang, anak-anak tahu dulu jadwalnya harus tertib, jadwalnya upacara, kelengkapannya bagaimana, belum ada hukuman saat ini, konsekuensi juga belum ada. Namun kedepannya jika ini sudah berjalan baik, mungkin ketertiban ini bisa ditambah lah aturan tertentu supaya anak-anak bisa lebih tertib lagi. Nah, selain melatih anak-anak PBB itu ketika pramuka dan mengkomunikasi sama kepala sekolah untuk memperhatikan peraturan dan adanya sharing pagi mengenai apa gunanya upacara, apa ada solusi lain Bu Rina? Saya berpikir bagaimana jika ada memang pertemuan khusus dengan guru-guru, mengkomunikasikan dengan guru-guru supaya membuat upacara ini sesuatu yang mungkin bukan yang dihindari kayak gitu ya. Anak-anak ada sesuatu yang mereka ingin temukan, ingin mereka dapatkan ketika mereka upacara seperti itu. Dan semoga aja ini bisa tercapai, ada waktu yang bisa mewadahi saya bisa menyampaikan ini kepada teman-teman guru juga. Nah, kapan rencananya ini akan dijalankan? Target saya sebenarnya ini sudah saya coba jalankan dari awal semester, namun sepertinya progresnya masih sangat-sangat lambat. Nah, saya ingin 3 bulan ke depan ada perubahan di kurikulum pramukanya tentang pembelajaran baris berbaris dan pertemuan tentang upacara ini kepada wali kelas, sehingga selama 3 bulan ini kita habituasinya intensif sehingga semester depan targetnya anak-anak sudah bisa tertib setertib-tertibnya di saat upacara, sehingga tidak terlalu banyak kita tidak perlu mengeluarkan konsekuensi atau hukuman lah di agenda ini seperti itu, supaya mereka juga merasakan upacara itu sesuatu yang menyenangkan seperti itu. Nah, apakah tindakan ini itu bisa membantu Bu Rina dalam mencapai tujuan Bu Rina? Insya Allah saya rasa yang saya rencanakan sebagian besar bisa saya lakukan, Ibu. Ya, semangat Ibu ya, insya Allah nanti kalau sudah diterapkan mudah-mudahan ada perubahan ya Bu ya, di dalam hal upacara, karena memang pengaruh pandemik ini membuat anak kurang tertib.
Terima kasih ya Bu Fida, saya menjadi ada teman sharing, saya bisa berbagi. Kemarin-kemarin saya memikirkan ini sendiri, saya merasa berat sendiri gitu, kepala saya kusut Bu Fida. Sama-sama Bu Rina, jangan segan kalau ada masalah lagi boleh hubungi saya untuk bicarakan. Terima kasih Bu Fida. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.